Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga pada pagi hari ini atau semua yang mendengarkan penjelasan di video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi di sistem transportasi. Silakan ketika Bapak menerangkan hari ini integrasi moda transportasi, maka selayaknya atau setidaknya pertemuan materi sebelumnya silakan ditengok lagi ya, supaya tidak lupa. Silakan ditengok lagi materi-materi yang sudah saya share di Google Classroom, sehingga apa? Sehingga ada kolerasi atau ada nyambung ya dengan materi yang akan saya terangkan untuk pagi hari ini. Oke, kita berbicara terkait integrasi moda transportasi. Kalau minggu lalu sepertinya ada dari teman kalian yang menanyakan apa sih Pak artinya moda. Jadi moda itu adalah alat atau prasarananya, misalnya angkutannya atau angkotnya, kemudian mobilnya. Nah, nanti kita jelaskan secara rinci ya di slide hari ini ya. Oke, saya lanjutkan di slide berikutnya. Oke, jadi moda transportasi itu terdiri dari dua kata, yaitu moda dan transportasi. Apa sih pengertian dari masing-masing? Kalau kita melihat pengertian moda, saya mengambil dari bukunya di sini ya, bukunya dari yang sudah saya kemarin share ya. Ini karangannya dari Fidel Miro, pengantar sistem transportasi. Di sini silahkan bagi yang mau beli atau minjem di perpus kalau ada ya, silahkan dilihat ya. Saya mengambil sebagian besar dari bukunya Fidel Miro. Jadi saya lanjutkan, dari moda adalah bentuk atau jenis, sedangkan transportasi yaitu kegiatannya, yaitu kegiatan memindahkan dari memindahkan orang atau barang dari titik A ke titik B. Jadi kalau kita melihat pengertian moda transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan. Jadi adanya mobilitas atau adanya mobilisasi dari titik A ke titik B itu namanya transportasi. Kemudian moda transportasi merupakan istilah yang digunakan menyatakan alat angkut untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian moda yang biasanya digunakan transportasi misalnya ada di darat, kemudian yang berjalan di darat, ataupun yang berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda misalnya yang ada di udara, misalnya kapal terbang. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, kereta api, dan moda pipa. Jadi di sini ada kereta. Jadi kita belajar di sistem transportasi itu secara makro ya. Secara makro nanti Bapak jelaskan lalu lintas yang ada di darat, kemudian kereta api dan udara, ataupun nanti pelabuhan. Oke, di sini fungsi apa sih sebenarnya fungsi dari moda transportasi? Oke, fungsi dari moda transportasi yaitu sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan, atau yang disebut dengan promoting sektor, dan memberi jasa atau service sektor bagi perkembangan ekonomi. Jadi di sini moda transportasi itu penunjangnya ya. Ketika tidak ada moda transportasi maka mustahil misalnya di suatu wilayah itu akan berkembang secara maksimal. Kemudian manfaatnya moda transportasi apa? Dengan adanya moda transportasi itu akan memberi manfaat di berbagai bidang. Misalnya di bidang manfaat di bidang ekonomi. Nah, ketika kita berbicara masalah ekonomi, maka kita berbicara terkait istilahnya peningkatan taraf hidup dari masyarakat atau penduduk. Kemudian moda transportasi itu manfaat juga dari sosial, kemudian dari politis dan keamanan, juga dari manfaat kewilayahan. Oke. Kemudian di sini saya coba akan membreakdown integrasi sistem transportasi antar moda di Indonesia. Kita melihat bagaimana sih sebenarnya integrasi. Jadi integrasi bagaimana sistem itu yang ada di Indonesia. Jadi antara sistem darat, kemudian laut dan udara.
Oke, di sini urutan pemaparannya yang pertama tadi sudah ya kita Bapak menjelaskan terkait pendahuluan, kemudian ada tinjauan. Kita harus melihat tinjauannya, melihat peraturan dan kebijakan dalam undang-undang yang berlaku. Kemudian rencana induknya bagaimana? Rencana induk transportasi, karena nanti kita berbicara yang pertama ada rencana induk sampai dituangkan atau di breakdown sampai kota atau kabupaten. Kemudian yang warna merah ini integrasi pendukung pelabuhan dan akses pendukung pelabuhan mungkin tidak saya jelaskan ya, kita fokus ke darat ya. Kita nanti mencoba fokus di darat. Oke, di sini jadi peran transportasi itu salah satunya adalah untuk pengembangan wilayah atau pemerataan antar daerah serta membentuk struktur tata ruang. Jadi kalau kalian melihat atau membuka di rencana tata ruang wilayah, di situ ada pola ruang, ada struktur ruang. Jadi ada struktur tata ruang di mana ada kawasan-kawasan atau zonasi. Misalnya ada kawasan perdagangan, kemudian ada kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan lain sebagainya. Nah, di situ peran transportasi itu sangat penting. Jadi untuk pengembangan antar wilayah, ketika transportasi itu berperan cukup penting, maka dipastikan pembangunan, misalnya pembangunan di suatu kota atau di suatu kabupaten itu berkembang secara cepat. Kemudian ketika kita berbicara pembangunan transportasi, maka kita berbicara terkait keterpaduan jaringan pelayanan dan prasarana antar moda dan intermoda. Jadi kalau antar moda berarti eksternal ya, kalau intramoda berada di dalam dan menyelaraskan peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi. Nah, ketika kita merencanakan suatu transportasi, maka kita harus melihat tata urutan perundangan, bagaimana peraturannya, bagaimana kebijakannya. Tidak boleh kita langsung kita merencanakan transportasi itu bertolak belakang dengan undang-undang. Jadi tetap kita harus mengacu undang-undangnya berbunyi apa, maka di situ kita harus patuhi. Begitu juga misalnya di rencana tata ruang wilayah, misalnya di situ daerah permukiman ataupun daerah perdagangan. Kemudian permasalahannya apa di sini? Jadi permasalahannya adalah interkoneksi pada simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik temu yang memfasilitasi alih moda. Karena mengacu pada rencana induk yang masih bersifat sektoral, maka kita perlu jadi banyak perencanaan-perencanaan itu perlu kita adanya perpaduan atau kita selaraskan atau kita sinergikan. Nah, makanya itu perlu adanya integrasi rencana induk transportasi. Jadi namanya induk itu yang di atas ya. Jadi harus selaras dengan perencanaan nanti yang kita rencanakan di breakdown ke bawahnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sistem transportasi nasional ya. Jadi ada keterkaitan antara perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, di sini kalian bisa melihat yang warna biru adalah Sistranas, jadi sistem transportasi nasional. Nah, ini rencana induknya seperti ini. Kemudian di breakdown ke bawah, arah panah ke bawah ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 terkait jalan. Kemudian ada Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Akhirnya melahirkan rencana induk. Begitu juga tentang kereta api, kemudian tentang pelayaran ataupun tentang penerbangan. Kemudian dari semua ini yang sebelah sini ada namanya RPJM, jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, biasanya RPJM itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, setelah 5 tahun maka perlu adanya pembaharuan. Kalau RPJMD itu biasanya rentangnya lebih panjang, 10 sampai 20 tahun. Nah, dari sini semua ini di breakdown ke bawah ada namanya Renstra. Ini Renstra Kementerian Perhubungan. Kemudian ada rencana investasi sarana prasarana perhubungan. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang disebut dengan integrasi? Jadi integrasi itu terpadu, nyambung antara satu
satu dengan yang lainnya. Misalnya di sini ada undang-undang yang terkait transportasi, kemudian di sini ada undang-undang terkait tata ruang. Nah, ini banyak sekali ya terkait tata ruang wilayah nasional. Berarti ini namanya RT RWN nasional sampai di breakdown ke tingkat yang lebih rendah yaitu kota atau kabupaten. Kemudian tataran transportasi juga ada tataran transportasi nasional, ada tataran transportasi wilayah dan sampai daerah lokal. Lokal misalnya kita berada di Kota Malang, berarti Tatralog Kota Malang itu harus ada. Supaya apa? Supaya sebagai paduan kita dalam merencanakan sistem transportasi. Ketika kita merencanakan tataran transportasi lokal juga melihat peraturan atau sinergi dengan nasional dan wilayah. Nah, itu harus sinergi dari atas sehingga breakdownnya itu nanti nyambung. Kemudian di sini ada kelembagaannya. Nah, ini berfungsi sebagai pengawasnya ya kelembagaannya, dan ada blueprint atau rencana induknya yang meliputi jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan seperti itu. Jadi semua ini harus terpadu atau terintegrasi seperti itu. Kemudian tinjauan keterpaduan transportasi dalam undang-undang. Nah, dalam undang-undang itu banyak sekali terkait dengan transportasi nasional. Di sini ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, ada Undang-Undang Nomor 38 terkait jalan, kemudian ada Undang-Undang 23 terkait perkeretaapian, kemudian Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Jadi ini undang-undangnya di sini jelas. Jadi dari undang-undang ini untuk yang lebih teknis biasanya diturunkan dalam misalnya peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, ini. Jadi tata urutan itu ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti pemerintah, UU, Perpres, Kempres sampai Perda sampai ke bawah. Seperti itu. Terus ini kita breakdown ya. Tadi kita breakdown undang-undangnya, nanti bisa kalian baca sendiri di sini tentang perkeretaapian pasal per pasal, kemudian tentang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kemudian tentang pelayaran, kemudian juga ada tentang penerbangan. Kemudian kita melihat bagaimana integrasinya rencana induk transportasi. Jadi perannya itu pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi agar terencana, terintegrasi, tepat guna, efisien dan efektif, membutuhkan kerangka dasar rencana pembangunan atau pengembangan yang diwujudkan dalam suatu rencana induk. Jadi istilahnya kalau rencana induk itu sebagai cantolan kita. Jadi ada payung hukum. Ketika kita akan bergerak di tingkat bawahnya, ada cantolan hukum untuk melaksanakan atau untuk pengoperasian di tingkat bawahnya ya. Kemudian rencana induk itu fungsinya itu merupakan arah dan kebijakan transportasi dan atau suatu prasarana transportasi pada tatarannya yang penyusunannya diperintahkan dalam undang-undang transportasi. Oke, paham ya sampai di sini. Kenapa sih perlu adanya integrasi antara yang satu dengan yang lainnya? Kemudian kita melihat di gambar berikut, kita melihat di bagian berikut ada namanya master plan. Jadi master plan ini direncanakan ketika melihat dari RT RWN, rencana tata ruang wilayah nasional. Kemudian tatanan transportasinya, tataran transportasi, keterpaduan dan potensi atau demand atau permintaan seperti apa. Maka disusunlah suatu rencana secara komprehensif, yaitu master plan atau rencana induk. Kemudian yang namanya sinergi berarti di sini kayak ada diagram Venn ya, ada singgungan dari antar berbagai bidang. Ini ada sinergi. Di sini ada integrasi jaringan prasarananya, kemudian integrasi fungsinya, integrasi pembiayaannya, kelembagaannya, integrasi pelaksanaannya, itu saling sinergi, saling keterkaitan. Kemudian ada kebijakan, di sini ada kebijakan yang mengatur integrasi tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat di bagannya, di sini ada persinggungan ya, ada singgungan atau kalau kalian belajar ini diagram Venn ada singgungan antara yang satu dengan lain. Nah, ini namanya adalah
bersinergi seperti itu. Jadi mulai dari peraturan, undang-undang, kemudian pembiayaan, kelembagaan itu bisa saling melengkapi. Kemudian integrasi jaringan, ya saya lanjutkan ya. Integrasi jaringan yaitu integrasi sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jadi antara sistem jaringan prasarana, antara prasarana dan sarana, baik intramoda maupun antar moda. Misalnya antar moda yang satu dengan yang lainnya. Kemudian integrasi fungsi yaitu integrasi rencana pengembangan fungsi dari sistem transportasi yang dibangun sehingga memberikan nilai kemanfaatan yang besar dalam pelayanan multimoda. Juga terintegrasi rencana pembangunan dan pengembangannya pemerintah daerah dan pusat, juga antara pemerintah dan swasta. Jadi integrasi fungsi itu juga ketika kita mengembangkan suatu sistem transportasi, ada integrasi rencana pembangunan baik dari pemerintah di atasnya ya, pemerintah daerah, pusat, ataupun dari masyarakat atau swasta. Kemudian yang disebut integrasi lagi yaitu terkait waktu pengoperasian, yaitu rencana waktu pelaksanaan dari setiap moda, baik dari proses perencanaan, pembangunan hingga tahap operasi. Jadi namanya perencanaan itu yang pertama ada namanya perencanaan, pentahapan, kemudian tindak lanjut atau action plan, sampai dengan nanti monitoring dan evaluasi. Kemudian integrasi pembiayaannya seperti apa, Pak? Yaitu integrasi rencana pembiayaan khususnya dalam skema pembiayaan pembangunan di mana akan terwujud sinergi yang saling mendukung. Jadi seadanya saling mendukung antar moda. Kemudian kita yang terakhir yaitu integrasi kelembagaan, yaitu tersinerginya koordinasi antar lembaga dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasian dari berbagai moda yang terintegrasi. Jadi kelembagaan di sini fungsinya untuk memonitoring apakah benar-benar ketika suatu perencanaan itu terjadi sesuai dengan aturan atau kebijakan yang dilaksanakan. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya terkait untuk materi hari ini. Kemarin juga sudah saya jawab ya apa yang pengertian moda transportasi. Di sini sudah saya jelaskan moda transportasi itu alat angkutnya ya, jadi alat angkutnya untuk memindahkan dari suatu tempat A ke tempat B. Oke, seperti itu. Jikalau ada pertanyaan atau ada unek-unek yang memang belum sempat tersampaikan, silakan kalian bertanya. Ada grup di Telegram, kemudian ada di Google Classroom atau di video yang ada di YouTube. Silakan bertanya, daripada nanti kalian tanya ke lainnya juga tidak bisa jawab ya, mendingan langsung